Selamat pagi, nama saya Yulris Aprili Elizabeth Manurung dengan NIM 5213343016. Di sini saya akan menjawab ulangan tengah semester desain pembelajaran. Dengan soal yang pertama, menurut saudara dalam MK desain pembelajaran, apa sebenarnya yang didesain atau dirancang? Jelaskan. Jawab, dalam mata kuliah desain pembelajaran yang didesain atau dirancang adalah program pembelajaran, tujuan, strategi, teknik, dan media pembelajaran. Desain pembelajaran tidak hanya berperan sebagai pendekatan yang terorganisasi untuk memproduksi dan pengembangan bahan ajar, tetapi juga merupakan sebuah proses genetik yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah pembelajaran dan kinerja manusia serta menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Desain pembelajaran lazimnya dimulai dari kegiatan analisis yang digunakan untuk menggambarkan masalah pembelajaran sesungguhnya yang perlu dicari solusinya. Pertanyaan yang kedua, berikan alasan mengapa mahasiswa dalam mengikuti MK desain pembelajaran minimal menguasai teori pembelajar dan teori pembelajaran. Jelaskan. Jawabannya, karena sebagai calon guru, dengan menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, setidaknya guru dapat memahami apa dan bagaimana sebenarnya proses pembelajaran itu terjadi pada diri peserta didik, sehingga guru dapat mengambil tindakan pedagogik dan edukatif yang tepat bagi penyelenggaraan pembelajaran. Ketiga, dampak apa yang akan muncul apabila dalam pendesain pembelajaran mengabaikan aspek A. Identifikasi kebutuhan pembelajaran, B. Identifikasi karakteristik peserta pembelajar atau training, C. Identifikasi kemampuan awal peserta pembelajaran atau training. Jawab yang A. Jika kita tidak terlebih dahulu mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran, tentu saja tidak akan tahu atau tidak akan mempunyai media yang digunakan dalam suatu pembelajaran. Yang B. Jika mengabaikan aspek identifikasi karakteristik peserta pembelajar atau training, materi yang diajarkan akan susah dipahami oleh beberapa pelajar karena setiap belajar memiliki karakteristik yang berbeda. Yang C. Jika mengabaikan aspek identifikasi kemampuan awal peserta pembelajar atau training, para peserta didik akan bingung dan tidak akan paham dengan apa yang disampaikan pendidik karena tidak mengidentifikasi terlebih dahulu kemampuan awal peserta dan hanya langsung mengajari peserta didik ke poin-poin pembelajaran yang bahkan mereka belum pernah pelajari sebelumnya. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan dua teori belajar dan pembelajaran yang relevan menjadi rujukan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan saudara atau sebutkan tugas-tugas saudara. Jawab yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori ini menekankan tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Di dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh besar terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Menurut teori behavioristik, seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku setelah mengalami proses pembelajaran. Jadi, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Input merupakan stimulus dan output adalah respon yang dihasilkan dari stimulus yang diberikan. Yang kedua, teori konstruktivisme. Dilihat dari maknanya, konstruksi berarti membangun. Dapat diambil kesimpulan bahwa teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Landasan dari teori belajar konstruktivisme adalah pembelajaran kontekstual. Manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Pertanyaan yang kelima, buatlah contoh 5 item instrumen untuk menilai sikap seseorang terhadap suatu masalah. Jawabannya, masalahnya sikap toleransi terhadap umat beragama. Contohnya 1, tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat. Kedua, dapat menerima kekurangan orang lain. Yang ketiga, dapat memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat atau keyakinan diri pada orang lain. Yang kelima,
terbuka terhadap atau kesediaan untuk menerima sesuatu baru. Pertanyaan yang keenam, jelaskan pendapat saudara tentang manfaat dan perlunya MK dosen pembelajaran bagi siapa saja yang mempelajarinya. Jawabannya, manfaat dan perlunya MK dosen pembelajaran yaitu: pertama, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Yang kedua, menuntut guru pada kegiatan yang sistematis. Berpikir secara sistematis adalah berpikir runut, sehingga melalui langkah-langkah yang jelas dan pasti memungkinkan hasil yang diperoleh akan maksimal. Yang ketiga, dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Dan keempat, dapat memberikan umpan balik untuk mengetahui apakah tujuan dan berhasil dicapai atau belum. Sekian dan terima kasih.